Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji hakikatnya azan. Azan itu ada dua kali di dalam sejarah perjalanan manusia. Di saat cikal bakal badan ini diperjalankan, dihidupkan oleh hayatullah hingga memasuki gerbang pintu kelahiran bayi, disitulah bergema azan. Ketika bayi baru dilahirkan, saat itu diazani bagi kaum muslimin. Itu yang pertama. Dan azan yang kedua dikumandangkan ketika manusia sudah pulang ke rahmatullah, yakni ketika ajal telah tiba, ketika akan dikubur. Itulah azan yang kedua. Kenapa azan itu berkumandang? Hakikat azan itu sendiri adalah menyatakan bahwa yang hidup, yang hayat, yang akbar itu hanyalah Allah, hayatullah. Ketika perjalanan sejarah manusia dimulai dari tanah, dihidupkanlah cikal bakal badan ini dari tanah sampai menjadi bayi. Seluruhnya yang berperan adalah ruhullah, hayatullah. Ruhullah maksudnya hidupnya Allah, bukan hidupnya manusia. Coba kita ingat, coba kita hayati. Kira-kira apakah kita pernah hidup? Apakah kita pernah ingat? Dan apakah kita pernah menyaksikan keadaan diri, keadaan hidup dan badan ini ketika masih jadi tanah, jadi tumbuhan, jadi buah dan sayuran, jadi sperma dan sel telur, jadi gumpalan darah, jadi gumpalan daging. Apakah kita masih mengingat perjalanan cikal bakal hidup dan badan ini selama ini? Tidak ingat kan? Jawabannya, inilah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan manusia, bukan milik kita, bukan hak kita.
ditegaskan lagi ketika cikal bakal ini sudah menjadi gumpalan daging. Allah berfirman, kutiupkan rohku. Itu maknanya kutiupkan hidupku. Inilah penjelasan lagi. Inilah bukti pemberitahuan lagi. Inilah bukti penegasan lagi agar suatu saat manusia tidak mengaku-ngakui hidup dan badan ini sebagai miliknya. Kemudian berjalanlah sehingga mencapai makom janin dan terlahirlah ke dunia sebagai bayi yang suci. Dengan kesucian Allah itulah berkumandanglah azan yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar saat ketika bayi terlahir, yakni tiada yang maha akbar hidup dan badan yang ada di bayi ini kecuali akbarnya Allah sendiri. Terbukti kita masih belum ada, belum terlahir di saat kita bayi, karena kita tidak ingat pernah berada di dalam bayi, karena memang kita tidak ada, kita gaib di dalam bayi tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka hidup dan badan bayi, hidup yang ada di bayi, hidup yang suci, hayatullah yang ada di bayi, yang meliputi bayi itu bersaksi, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain zatnya sendiri, yakni tiada Tuhan selain hayatullah yang menghidupi seluruh bayi-bayi yang terlahir di dunia ini. Maka saat itulah yang menyaksikan Allah juga Allah, yang menyaksikan hidup juga hidup. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, maka tak akan ada persaksian. Karena yang menyaksikan, yang maha penyaksi adalah Allah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di sini tidak menyebutkan Muhammad bin Abdullah, Muhammad individu, bukan. Yang dimaksud Muhammad Rasulullah di sini adalah Muhammad yang jamak, yakni badan-badan manusia inilah
hakikatnya Muhammad Rasulullah, Muhammad atau badan-badan yang dicipta, yang diperjalankan oleh Allah sejak cikal bakal dari tanah yang mati hingga menjadi bayi yang suci. Jadi ketika bayi yang suci terlahir, kita tak pernah bisa menyaksikan apa-apa. Jangankan kita bisa menyaksikan Allah, menyaksikan diri kita saja kita tidak bisa. Karena kita tidak ada, karena kita ini gaib. Bahwa yang bisa menyaksikan Muhammad yang diutus itu adalah Hayatullah, ya Allah sendiri, sebagai penyaksi tunggal. Hayya 'alas shalah, marilah sholat. Apa sih makna sholat di sisi Allah itu? Makna sholat di sisi Allah itu adalah yakni hati, kedudukan hati hanya mensucikan Allah daripada hawa nafsunya. Hati memahabesarkan Allah daripada memahabesarkan hawa nafsu kedirian manusianya. Makna sholat itu hati memahakuasakan hanya Allah, yakni hiduplah yang menguasai badan daripada hawa nafsu manusia kita sendiri. Itulah makna sholat di sisi Allah. Ketika berkegiatan apa saja, ketika sholat secara lahir, maka gembahkanlah di dalam hati sholat yang sesungguhnya sholat, yakni memahasucikan Allah dari diri kita, memahaakbarkan Allah dari keakbaran diri kita, memahakuasakan Allah yang mempergerakkan di dalam sholat daripada memahakuasakan diri hawa nafsu kita lah yang berkuasa di dalam sholat. Itulah makna sholat di sisi Allah, yakni tiadanya hambanya mewujudkan Tuhan yang menguasai dirinya. Hayya 'alal falah, marilah menuju ke jalan kemenangan, marilah menuju ke jalan kebahagiaan. Ketika sudah bersahadat, ketika sudah sholat, maka akan bertemu dengan kemenangan. Idul Fitri, hari kesucian, akan menemukan kebahagiaan. Semua letaknya ada di hati. Dengan apa kebahagiaan itu diperoleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika di hati kita hanya mewujudkan, hanya memahabesarkan hiduplah yang menguasai badan-badan ini, bukan hawa nafsu kemanusiaan kita sendiri yang berkuasa atas badan. Karena hidup, karena roh itu adalah Allah sendiri, zatnya sendiri. Ketika bayi, manusia belum ada. Itulah bukti yang ada hanya Allah. La ilaha
menuju ke jalan kemenangan, untuk menuju ke dalam kebahagiaan, maka tiadakanlah Tuhan-Tuhan di hatimu yang selain Allah, yakni wujudkanlah Allah selalu di dalam hati, yakni mengakui bahwa hayat ini adalah hayatullah, hidup ini adalah ruhullah. Begitulah keadaan saat bayi terlahir, karena saat itu bayi kita sebagai manusia belum dihadirkan. Kita manusia masih gaib di dalam hidup bayi tersebut. Maka dari itu bayi disebut suci. Itulah makna azan ketika bayi dilahirkan. Begitu sucinya Allah. Maka ketika detik akil balik tiba, mulailah Allah tersingkirkan di hati manusianya. Ketika detik akil balik manusia didatangkan oleh Allah, seakan-akan manusia ini sebagai penguasa hidup dan badan ciptaan Allah ini. Manusia mulai merajalela, menjadi raja, menjadi Tuhan atas badannya dan mentuhankan badannya. Dikira badannya lah yang hidup, dikira badannya lah yang wujud, dikira badannya lah yang maha berkuasa, dikira badannya lah yang maha berkehendak, daya upaya dan ikhtiar, dikira badannya lah yang maha kuat. Padahal tanpa Allahu Akbar, tanpa hayatullah yang hidup sejak terciptanya badan dari tanah yang mati hingga menjadi bayi sampai menjadi manusia saat ini, kita tidak akan tercipta. Ketika manusia mulai merajalela, itulah zaman kejahiliaan. Yakni ketika itulah yang dimaknai oleh Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri pasti mengalami kematian. Ketika detik akil balik itulah seluruh manusia mati, yakni mati kesadarannya, yakni mati ingatan dan persaksiannya, yakni mati mentuhankan selain Allah. Seolah-olah badan kita sudah beragama, seolah-olah badan kita sudah menyembah Allah di dalam sholat-sholat yang kita kerjakan sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Seolah-olah, seakan-akan demikian. Akan tetapi mari kita cek isi hati kita. Di dalamnya yang ada hanya Allah ataukah hanya diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, dan dunia yang kita cintai selama ini. Cobalah cek. Mari kita cek bersama. Saya pribadi memang saya telah mati ingatannya, mati persembahannya, mati pengabdiannya kepada Allah. Karena selama ini tidak mengenal Allah. Mengenal Allah hanya sebatas namanya saja, bukan secara zatnya. Kapankah manusia akan kembali kepada Allah?
akan kembali hidup seperti semula? Kapankah hayatullah akan kembali keesaannya? Ketika azan yang kedua lah manusia dikembalikan. Ketika badan manusianya yang selama ini merasa wujud, merasa hidup, merasa berkuasa, merasa berdaya upaya dan ikhtiar, merasa kuat, sudah digoibkan lagi, sudah ditiadakan lagi, yakni manusia sudah kembali ke asalnya di alam ketiadaan, di alam kegoiban, yang ada hanya Allah, yakni manusia, semua manusia berpulang ke rahmatullah. Hidup yang ada di seluruh manusia kembali kepada esanya Allah. Maka itulah di dalam pelajaran umat muslimin diazani lagi seperti halnya bayi. Karena di dalam bayi manusia itu gaib tiada, maka di saat jadi mayat pun kemanusiaannya pun juga gaib dan tiada. Yang ada, yang menyaksikan hanya hayatullah, yakni hayat yang ada di seluruh Muhammadur Rasulullah, yakni Allah yang meliputi seluruh badan-badan manusia ini. Itulah makna hakikat kedua azan yang akan dilewati oleh manusia, khususnya orang muslim. Karena orang muslimin, orang Islam itu contoh bagi orang-orang yang selain beragama Islam. Akan tetapi pada hakikatnya kembali ke Islam semua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh manusia terlahir dalam keadaan suci bersih. Seluruh manusia adalah ciptaan Allah. Suatu saat akan dikembalikan lagi. Suatu saat kesucian Allah akan bangkit lagi setelah manusianya, setelah badan-badan manusianya yang jadi Tuhan sudah menemui kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.